Mari membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan kalau sehat. Semangat ya hari ini. Bagus kalau semangat hari ini. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pertama-tama boleh ya saya menanyakan sesuatu kepada teman-teman. Yang pertama saya pengen nanya, teman-teman pernah nggak merasakan kesel atau marah atau benci banget ya sama orang gitu? Pengennya marah terus sama orang ini, apalagi orang ini tuh suka melanggar aturan. Pernah? Pernah ya. Yang kedua, teman-teman pernah nggak memaafkan orang yang ada di sekitar teman-teman? Atau orang yang terkadang bikin masalah, atau bikin marah, bikin bad mood gitu. Pernah? Pasti pernah ya. Teman-teman sekalian yang dalam nama Tuhan Yesus, terkadang ketika kita lagi marah, kita cenderung melihat dan relatif hanya menarik kekurangan orang lain. Kebanyakan seperti itu. Dan terkadang kita hanya mementingkan ego kita, tanpa kita harus mementingkan orang lain. Terkadang juga kita harus berpikir dan perlu sadar kalau kita semua itu adalah sama. Kita semua sama, kita sederajat, kita manusia. Kita punya pikiran untuk berpikir tindakan mana yang baik dan tindakan mana yang buruk. Dan kita punya hati nurani untuk bisa merasakan orang lain. Selain itu, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita juga punya namanya kekurangan serta kelebihan. Tergantung kekurangan dan kelebihannya itu digunakannya dengan baik atau tidak. Apalagi kelebihan. Kalau kekurangan, terkadang kekurangan inilah yang menjadi senjata kita. Apalagi senjata kalau kita lagi marah. 1000 kebaikan saja bisa hilang dengan 1 kekurangan. Berat ya rasanya ketika kita lagi marah gitu ya. Udah marah, kesel sama orang itu buat masalah mulu, terus kita harus maafin. Tapi teman-teman sekalian, seberat apapun masalah ataupun seberat apapun cobaan yang bisa kita hadapin saat ini, berapa banyak masalah yang mereka lakukan ke kita atau enggak kita yang harus bisa memaafkan mereka, itu tergantung diri kita. Kita harus berpikir, Allah saja, kita yang hanya manusia, Allah saja mampu memaafkan kita. Masa kita sebagai manusia, sesama manusia loh ini, kita tidak mampu memaafkan orang lain? Kalau kita tidak mampu memaafkan orang lain, apa yang terjadi teman-teman? Benar, yang pertama, kita terkadang marah karena kesel dalam hati terus diungkep, iya. Dendam, iya kadang. Yang kedua, jengkel, kesal, nggak bisa diungkapin jadinya. Apa-apa jadinya dibawanya itu nggak bisa dimaafin karena udah sakit. Hati kita udah sakit dan berat untuk memaafkan mereka. Yang ketiga apa? Terkadang tanpa kita sadari kita dapat menghukum mereka. Tanpa kita sadari. Bahkan tanpa kita sadari pun kita dapat menyingkirkan mereka dari hidup kita. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 11 mengatakan, para orang Farisi itu menggeret ataupun membawa perempuan orang-orang berzina itu ke hadapan Yesus. Mereka bilangnya untuk biar Yesus tuh tergoda, supaya Yesus tuh mau menggoda para perempuan itu, supaya Yesus pun dapat menghukum perempuan itu. Ketika dibawa, perempuan itu jatuh di tanah. Perempuan itu duduk di tanah karena jatuh, dan Yesus pun membungkukkan badannya dan menulis jari di tanah, menggunakan jari di tanah. Sedangkan para orang-orang Farisi itu apa? Mereka berdiri, semua berdiri. Salah satu orang Farisi itu mengatakan kepada Yesus, Rabi, perempuan ini telah melakukan zina. Hendaknya ia dihukum karena ia melanggar aturan. Tapi apakah Yesus menghukumnya? Tidak. Yesus tidak menghukumnya, bahkan Yesus memaafkannya, mengampuni.
Terus Yesus membungkukkan badannya lagi, dan Yesus berdiri dan mengatakan kepada orang-orang di sekitar Yesus, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaknya ia pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu apakah dia melemparkan? Tidak ada. Bahkan satu persatu orang-orang Farisi itu pergi meninggalkan mereka. Orang-orang Farisi ini menggambarkan di dunia ini, teman-teman. Menggambarkan ketika kita punya jabatan, ketika kita punya wewenang, ketika kita menjadi pimpinan, ketika kita punya kuasa, ketika kita lebih tinggi, ibaratnya kita merasa diri kita udah punya segalanya. Kita terkadang lebih mudah untuk menyingkirkan orang lain. Orang yang berdosa, orang yang kecil, orang yang menderita. Orang-orang itu sebenarnya juga butuh kita. Orang-orang Farisi ini mengatakan atau menggambarkan kepada kita bahwa mereka punya kuasa dan mereka punya wewenang untuk berkuasa, apalagi mereka yang melanggar aturan. Tetapi mereka salah. Wewenang yang mereka punya akan menjadi sewenang-wenangnya mereka. Mereka sewenang-wenang untuk menyingkirkan orang lain, sewenang-wenang untuk bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Sedangkan Yesus di sini menggambarkan apa sih, teman-teman? Yesus di sini menggambarkan dan mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu akan hadir, Allah itu akan hadir dalam diri orang-orang, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Yesus di sini menggambarkan kepada kita kalau semuanya itu sama. Kalau kita pikir baik-baik, perempuan yang berbuat zina itu tadi, kalau ia dihukum, apa yang akan dia rasakan? Dia akan berpikir kalau dia adalah orang yang paling hina di dunia ini. Karena apa? Karena dia merasa kalau saya adalah orang yang paling hina, makanya saya dihukum. Apakah seperti itu tindakan kita ketika kita punya wewenang, ketika kita punya kuasa, ketika kita jadi pimpinan? Tidak, teman-teman. Bahkan kita harus menerima orang lain. Kita harus menghormati orang lain, bahkan orang itu yang bersalah. Kita harus bisa memaafkan orang itu, walaupun berat, walaupun sakit sebenarnya, tapi kita harus bisa. Karena apa? Allah sendiri saja mampu memaafkan kita. Seberapa besar dosa-dosa kita, Allah tidak menyingkirkan kita, tapi Allah memeluk kita. Allah mengajarkan kita untuk kembali kepada Dia, kepadanya. Allah mengutus Yesus dalam rupa manusia untuk mengajarkan kita, dan Allah hadir sendiri dalam diri orang-orang yang kecil, orang-orang menderita, orang-orang sakit, orang-orang yang disingkirkan, bahkan kita abaikan. Orang-orang yang berdosa itu mampu kita ampuni tanpa kita hukum. Mereka pun dapat bertobat dan kembali kepada Allah tanpa kita hukum, teman-teman. Tanpa kita harus perintahkan mereka seperti itu, seperti ini. Mereka pun dapat bertobat, mereka dapat berubah. Pelan-pelan caranya, pelan-pelan prosesnya. Siapapun kita tidak boleh menyingkirkan mereka orang-orang di sekitar kita. Allah tidak akan melihat kita, seberapa besar kita di dunia ini, seberapa besar jabatan kita, pimpinan kita, bahkan kita punya apa di dunia ini. Allah tidak akan melihat itu, tapi Allah selalu melihat kebaikan kita, selalu melihat apa yang kita berikan kepada orang lain, terutama orang-orang kecil, orang-orang yang disingkirkan oleh orang lain. Jadi berusahalah untuk bisa menjadi orang yang berguna, dapat menerima orang lain di sekitar kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.